Halo sobat-sobat informatika, perkenalkan nama saya Boy Rehan Pratama. Saya adalah mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan dan kali ini kita akan menjelaskan tentang Distribute Synchronization System. Nah, jadi kita punya tiga komponen utama ya. Tiga komponen utama itu adalah Distribute Log Manager, Distribute Queue, dan Distribute Cage Coherence. Gitu kah sebutannya? Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan dari kita memahami Distribute Synchronization System ini apa sih? Yaitu itu yang pertama untuk memahami konsep terdistribusi, yang dimana mengimplementasikan sistem yang dapat berjalan di multiple nodes dan tetap konsisten. Jadi seperti itu. Yang kedua, ada implementasi algoritma Raft. Nah, jadi kita ini menggunakan Raft itu Raft Consensus Protocol. Ini tuh untuk memastikan synchronization di antara nodes dalam distribusi log manager gitu. Lalu yang ketiga, manajemen distribute log, yang dimana kita mengimplementasikan log dengan support shared dan exclusive mode serta deadlock detection gitu. Dan yang keempat ada queue terdistribusi, yaitu membuat queue yang dapat menangani multiple consumers dengan ACK mechanism ya. Dan yang kelima itu ada cache coherent protocol, yang dimana mengimplementasikan Messi protokol untuk distribute cake dengan data konsistensi guarantee. Lanjut. Nah, konteks dan problematisnya ini apa sih? Kenapa kita perlu mempelajari distribute synchronization system? Karena supaya bisa menjawab tiga pertanyaan. Salah satu dari banyak pertanyaan itu adalah tiga ini ya, yaitu bagaimana cara protect shared resource ya, bagaimana maintain order dan reliability, dan bagaimana maintain data konsistensi. Jadi dari kita belajar ini kita sudah tahu nih ya, yang menjawab yang tujuan-tujuan tadi lah itulah. Nah, jadi arsitekturnya ini di sini kita pakai arsitektur tingkat tinggi, yang dimana di sini ada 3 layer ya. Yang pertama ada HTTP API layer, yang dimana setiap node itu tuh menjalankan IO HTTP server yang listen di port 8001, 8002 dan 8003. Nah, layer ini untuk apa? Layer ini tuh untuk menerima HTTP request dari clients dan mendistribusikannya ke subsistem yang sesuai. Lalu lanjut dari layer 1 ke layer 2 itu subsystem layer. Nah, subsystem layer ini ada 3 nih. Ada log manager, itu dia ngegunain draft consensus tadi. Ada queue node, itu menggunakan consistent hashing. Dan yang ketiga ada cake node, yang dimana menggunakan Messi protocol. Lalu lanjut ke layer yang ketiga, itu ada communication and persistent layer, yang dimana di sini memakai 0MQ untuk internode communication, Redis juga untuk data persistence, dan failure detector untuk monitoring dari help node-nya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk stack dari teknologi yang kita pakai ini apa aja? Jadi untuk backend itu kita pakai Python ya 3.11. Lalu HTTP frameworknya kita pakai IO HTTP. Backendnya juga kita didukung oleh 0MQ ya. Lalu di sini persistennya tadi memakai Redis ya, Redis versi 7.2. Terus tuh untuk konsensus algoritmnya kita pakai Raft tadi. Untuk cake protokolnya ini kita pakai Messi. Testing dan monitoring ini kita pakai PyTest untuk unit test, dan juga ada Locus untuk performance testing, dan Prometheus Matrix untuk monitoring ya. Lalu untuk containerization itu kita pakai Docker dan Docker Compose untuk ya supaya gampang aja deploymentnya sama clusteringnya.
Oke, kita lanjut ke tahap demo. Oke, kita balik ke demo ya. Jadi demo di sini kita bakal ngecek dulu ya. Ngecek dulu apakah dari kontainer ini semuanya sudah berjalan untuk node-node-nya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, ini node-node-nya sudah berjalan semua ya. Baru saya nyalain juga. Ini sudah jalan semua dan ini statusnya healthy semua. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah untuk ngecek dari status node-nya nih. Kita cek dulu yang node 1. Ini kita A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa node 1 ini adalah followernya ya, dan leader ID-nya itu 2 yang bakal kita lihat lagi nanti di sini. Yang kita cek untuk node 2-nya ya. Nah, di sini node 2-nya adalah leader ya, leader. Dan baru kita lihat lagi di sini node 3-nya. Nah, jadi di sini node 3-nya juga follower ya. Jadi di sini ada 3 node yang dimana node 1 dan 3 itu adalah follower, yang dimana node 2-nya itu adalah leadernya. Nah, kita lanjut di sini untuk mencoba dari log systemnya ya, buat acquire. Jadi di sini kita bakal taruh resource-nya itu sebagai file A, terus tuh log type-nya itu sebagai eksklusif, yang dimana kliennya itu adalah client ID-nya adalah F1. Nah, ini sudah ya. Tinggal kita panggil aja. Nih, kita invoke aja. Nah, di sini sudah dilihat nih ya, bahwa statusnya itu sudah acquired ya. Yang dimana ini bakal kita ngelihat status lagi ya. Contohnya misal kita lihat dari dari 0,01 deh. Ini kan node, kita ganti log. Nah, di sini sudah terbaca bahwa dari anunya itu sudah nge-acquire ya. Dan di sini tuh kalau misalnya kita lihat juga dari node kedua, dari leadernya ya. Nah, itu kan tadi kita kan acquire-nya di node 2 ya. Node 2 pasti ada dong, ya kan? Pasti ada. Dan kita cek tadi followernya adalah node 1 ya. Node 1 ini kan followernya. Dan di sini juga ada, berarti di sini itu di sini itu udah membuktikan bahwa state yang sudah replicate ke semua followers. Lalu kita bakal lanjut lagi ke distribute ya. Kita ke distribute queue, yang dimana di sini kita akan buat lagi seperti tadi. Yang di sini variabelnya itu push body. Jadi sini untuk antriannya task, message-nya itu untuk test ID-nya 1, action-nya itu proses. Kita coba. Terus tuh kita invoke. Nah, di sini statusnya sudah push ke node 801. Nah kan, kita cek dulu ya. Kita cek status queue-nya dari queue. Nah, ini sudah masuk nih ya. Depth-nya sudah 1. Depth-nya sudah 1. Coba kita masukin lagi kali ya. Coba kita masukin lagi. Dia jadi gimana? Nah, depth-nya sudah 2 ya. Berarti masuk ya. Kalau misalnya kita cek yang lainnya lagi, misal 802. Ini juga sama karena mereka sudah saling mereplicate. Ini juga ya, udah sama ya. Berarti dari distribute queue ini udah jalan ya. Nah, lanjutnya kita bakal distribute cake ya. Distribute cake. Di sini kita coba nih, distribute cake ini. Nah, ini sudah written ya. Terus tuh kita coba get. Ini kan kita returnnya kan ke node 801.
Kita coba get. Nah, di sini ada nih ya, return key sesuai yang di sini. Terus tuh kita cek nih matriksnya gimana. Nah, matriksnya sini di read tadi kita kan habis nge-get, terus tuh nge-write juga tadi kita habis nge-post ya. Di sini ada nih. Oke. Kita bakal ke benchmark ya. Sabar. Ini apa namanya nih? Benchmarks. Nah, terus tuh kita ini bisa, dia masih berjalan. Sabar, kita tunggu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dilihat ya. Di sini bahwa untuk throughputnya dia lebih tinggi. Ini kalau misalnya latensinya dia lebih rendah. Kalau misalnya antriannya di sini produksinya bakal lebih tinggi dan konsumnya juga. Ya, kalau misalnya kita lihat. Terus tuh untuk hit rate-nya kalau misalnya dia sendiri segini doang, kalau Zipian dia segini, kalau misalnya sequence dia segini. Oke, dan kesimpulan. Nah, jadi dari demo tadi itu tuh banyak nih kesimpulannya nih, kalau misalnya kalian bisa baca banyak nih ya. Jadi aku singkatin aja. Jadi kesimpulannya tuh ya berhasil untuk mengimplementasiin sistem sinkronisasi yang terdistribusi yang dimana komprehensif, mencakup distribute log manager berbasis protokol konsensus RAF yang dimana mendukung eksklusif dan shared logs serta deteksi deadlock otomatis. Terus itu ada distribute queue yang dimana memanfaatkan konsisten hashing dan dengan dukungan multiple consumers dan mekanisme ACK. Lalu tuh di sistem ini tuh kan tadi ada 3. Yang terakhir itu ada distribute cache coherence yang dimana melalui protokol Messi dengan kebijakan efiksi LRU yang dimana menjamin pengiriman pesan yang hebat lah antar node menggunakan 0MQ untuk transport layernya. Nah, di sini juga untuk memastikan keandalan operasional ya, sistem juga dilengkapi dengan failure detection yang dimana berbasis heartbeat ya untuk memantau kesehatan node, yang dimana mampu juga menangani ribuan permintaan konkuren dengan performa dan skalabilitas tinggi, serta juga menyediakan metrik pemantauan yang kompatibel dengan Prometheus untuk kebutuhan pengawasan tingkat produksi. Nah, untuk tantangannya ini apa aja? Jadi tantangannya ini ada 3 ya. Jadi implementasi protokol yang sangat rumit dengan banyak edge casesnya. Nah, di sini tuh protokol RAF ini sangat rumit lah. Jadi harus diperlukan pembelajaran yang sangat mendalam terhadap protokol ini. Lalu juga untuk deteksi deadlock pada sistem terdistribusi jauh lebih kompleks daripada sistem terpusat, dan ini juga menjadi tantangannya, yang dimana harus dipelajari lagi lebih dalam lagi tentang deteksi deadlock pada sistem terdistribusi, karena seperti yang di sini dijelaskan tantangannya itu lebih kompleks dibandingkan sistem yang terpusat. Lalu juga ada protokol Messi yang dimana memerlukan pelacakan state dan broadcast yang sangat teliti. Nah, di sini tuh agak tricky untuk protokol Messi ini. Jadi kalau ke kitanya nggak teliti, ini bakal dia bermasalah, dan saya sempat ada bermasalah. Jadi ya seperti itu aja ya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Ray. Sampai jumpa.